Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini kontennya ini ada berita viral lagi ya guys. Ini menyangkut nama artis yang bernama Farel Prayoga. Seperti kalau kalian tahu ya, Farel ini waktu sekarang udah dewasa, udah beranjak dewasa. Waktu dia masih kecil itu diundang ke istana bawain lagu Pongkong ini ojo dibanding-banding ke. Kalian tahu nggak tuh? Nah, itu kan sempat viral banget ya. Bahkan anak seusia itu bisa diundang ke istana, itu menurut gue sebuah prestasi. Tapi ini ada berita yang sedikit shock ya, karena baru-baru ini tuh ayah dari Farel ini gitu ya ditangkap oleh pihak kepolisian terkait ini ya, judi online. Oke, terkait judi online. Tentunya banyak pasti netizen yang langsung menganga kayak what? Maksudnya kita tahu Farel nih dulu juga bukan orang yang gimana keluarganya ya, keluarga sederhana, dan setelah Farel ini terkenal mulailah perekonomiannya, keluarganya mulai meningkat dan seterusnya. Dan kita bisa tahu ya kalau Farel ini adalah sosok tulang punggung kalau bisa gue bilang ya. Dan semenjak dia jadi terkenal ini ya taraf ekonominya semakin meningkat. Tapi ternyata ayahnya sendiri yang Oke, kita simak aja ya untuk berita lengkapnya. Oke, terangannya gabut main mahjong, ayah Farel Prayoga ditangkap polisi secandu itu main judi. Nah, ini ada keterangannya juga. Sebahaya itu judi, siapa sangka dibalik kesuksesan Farel Prayoga karena seorang masnya datang ke istana, datang mengejutkan dari sang ayah Joko Suyoto, ayah dari artis cilik asal Banyuwangi itu ya, karena terkait judi online guys. Oke, panik itu ya untuk keterangannya nih guys. Oke, dia mengaku untuk mengisi waktu luang guys, waktu luang bermain judi. Oh my god, kan maksudnya masih banyak aktivitas lain ya yang positif selain bermain judi. Oke. Terus lebih lanjut, Joko mengaku sudah cukup kecanduan salah satu situs judi mahjong online, tapi polisi masih nyari tahu lebih dalam berapa banyak uang yang sudah dihabiskan buat top up dan apakah dia terhubung ke jaring judi yang lebih. Oke. Kalau terbukti bersalah, Joko bisa dijerat 303 KUHP, ancamannya nggak main-main, penjara maksimal 10 tahun atau denda sampai 25 juta. Bahkan bisa kena UU ITE juga. Ngeri banget ya guys. Oke, ini kita lihat komentar orang-orang ya. Gue heran pihak kepolisian kok tahu si bapak main mahjong. Nah itu pasti ada yang cepuin, kasihan juga padahal duit sendiri nggak pakai duit negara. Aku nasihatin ya dek, kalau punya teman kenalan orang yang biar tidak hal-hal gimana sih? Aku nasihatin ya dek, kalau punya teman kenalin orang ya biar tidak hal-hal mesti gimana sih? Kalau ngomong oke, ya. Nah tadi tuh gue sempet sebelum mau ngebahas kasus ini ya guys, gue sempet lihat juga dari TikTok orang, dia itu ngebahas gimana sih polisi atau pihak kepolisian atau aparat yang berwenang nih kok bisa tahu kalau kita sedang bermain judi online. Nah biasanya ya kan, nih ya, ini untuk pengetahuan kalian aja juga. Biasanya kalau di judi online itu kita tuh kan registrasi ya. Registrasi itu biasanya ya, entah bisa nomor telepon, entah email, dan mungkin kalian kan top up tuh ya. Top up kalian pakai apa guys ya? Bisa kan sekarang udah ada transfer e-wallet juga untuk melalui kripto juga ada gitu ya. Terus atau
melalui ya wallet-wallet digital seperti OVO, terus Dana, terus juga GoPay atau yang lainnya gitu ya, atau melalui rekening bank. Nah, itu semua bisa di-tracking, guys. Itu semua bisa di-tracking. Dan apalagi kalau misalkan daftar dengan nama pribadi, ya udah pasti dari situ polisi langsung bertindak gitu ya. Nah, ini ada yang kemarin POV Farel bongkok ngene. Oke. Nah, ini ya. Terancam 10 tahun penjara, guys. Ditangkap Satreskrim Polresta Banyuwangi pada Selasa, tanggal 10 Juni tahun 2025 di rumahnya di Desa Kebundungan, Kecamatan Srono, terkait kasus judi online. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukan bukti aktivitas judi di ponselnya dan dijerat pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara atau denda 25 juta rupiah. Oke. Dan ini udah sama ya, sama seperti yang tadi. Kita lihat komentar orang juga yang mungkin di sini. Jir judi 10 tahun, korupsi cuma 3 tahun. Udah nggak kaget lagi lihat hukum di negara ini. Wah, 10 tahun, korup hampir 3T, cuma 6,5 tahun. Kasihan anaknya yang cari duit, bapaknya yang ngabisin duit. Judi pakai uang pribadi diancam 10 tahun. Nah, ini mulai nih ya. Netizen membanding-bandingkan, guys. Dan gue tuh awalnya, karena memang gue tidak update terkait berita ya, gue kaget ketika ternyata pemain judi itu bisa dipenjara juga, guys. Gue pikir itu cuma mafianya, orang yang mempromosikan, orang yang punya webnya, itu yang bakal kena hukuman, tapi pemainnya kena juga. Tapi gue jadi inget sama kasus pemakaian narkoba gitu ya. Bisa ada nanti ya entah jalur hukum atau misalkan kalian dikarantina untuk proses kehilangan candunya itulah ya, seperti kalian tahu ya, tidak melalui ya penjara gitu. Tapi ya agak kaget sih gue, guys. Yang heran polisi kok tahu-tahu ke rumah dan periksa HP. Itu termasuk privasi warga Indonesia. Kalau mau periksa anggota kalian live langsung. Biasakah bandar polisi bermain sama bandar? Hati-hati aja kalau main judi, jangan sampailah, mending tabung uangnya. Tuh ada yang kayak gitu juga, guys. Yes, benar sih ya, pakai duit sendiri, dana sendiri, tapi ya kena kasus sendiri juga akhirnya. Oke, banyak yang nanya ya netizen ya, Farel Prayoga yang dulu pernah nyanyi di Istana, benar. Judul itu apa? Ya, jadi kalian pun kalau misalkan mau cari pasangan, coba telusurin ya. Takutnya pasangan kalian tuh juga suka yang main judul gini kan. Ya, kalau saya pribadi aku gak membenerin masalah ini juga. Jadi selain bapak saya juga gak mendukung bapak. Juga ya semoga bapak ada di sini bisa belajar dari kesalahan lah ya, bisa belajar dari kesalahan. Semoga ya bisa legowo ya mas, bisa berubah. Bijak banget ya Farel ya kata-katanya ya. Saya pribadi ya udah gak kaget sih, karena ya emang udah salah bapak, mau gimana lagi kan. Bijak banget ini anak gila. Wow. Ada info katanya itu uang dari aliran punyamu. Seperti apa itu? Saya kurang tahu ya. Tapi benar dapat per bulan dikasih ke ayah. Gak gitu sih konsepnya mas, ya bisa jadi ya, karena ya gak tahu ya, karena saya ada di luar kota ya mas ya. Jadi kayak saya sebagai anak yang gimana jatuhnya, anak yang kerja ya, saya berhak ngasih orang tua uang kan gitu ya. Kalau uangnya ya gak tahu dipergunakan buat apa, saya gak tahu. Kembali lagi ke orang tuanya kan? Kembali ke orang tuanya. Iya. Tidak disampaikan bapak. Iya ada. Ya mungkin saya yang nyampaikan pesan buat bapak. Apa? Ya mungkin ya semoga ya bapak bisa belajar dari kesalahan, ya semoga bisa berubah, bisa lebih baik dari yang kemarin ya gitu ya. Ibu sendiri gimana Farel? Ketemu kok. Belum ketemu ya? Yang kita tahu Farel ini berangkatnya dari seorang pengamen ya, dari dia kelas 3 SD gitu. Jadi mentalnya udah terbentuk Pak. Saya nggak melihat yang dia
down gitu ya. Ini Farel juga akan urus perpindahan sekolah di Jakarta. Kenapa saya pindahkan ke sana? Biar lebih fokus untuk pendidikan yang utama, sehingga pendidikannya jalan, karirnya juga jalan. Ya, mengembangkan karir Farel, saya sekolahkan di sekolah yang punya fasilitas untuk dia tetap bisa bekerja di bidang seni gitu. Ya kalau saya Oke, itu dia tadi tanggapan dari Farel ya selaku anaknya guys. Ya, jawabannya bijak banget dan kayak ya udah mau gimana lagi, ngaku salah ya sudah gitu ya. Kenapa rambutnya jadi keriting sih? Kayaknya dulunya kayak lurus. Dia itu mungkin ya namanya public figure ya guys, gonta-ganti style itu nggak apa-apa sih. Tapi dewasa banget cara ngomongnya, semangat tuh kan. Ya bener-bener gue kayak bijak, kayak orang yang nggak usah bertele-tele, nggak yang gimana-gimana, ya sudah gitu ya. Salah, benar udah gitu. Oke, keren banget Farel. Oke. Bisa diceritakan lagi nggak sih, katanya baru jenguk juga ya tadi ya, atau seperti apa sih? Oh kemarin ya, kemarin baru jenguk, terus gimana nih Mas keadaan Papa sekarang gitu, keadaan Bapak sekarang dan apa gitu, maksudnya Farel sendiri gimana, maksudnya udah 1 hari nih kan tidak bertemu Papa ya, maksudnya Papa ada di dalam gitu ya, gimana nih? Siapa dulu nih? Boleh dulu Mas dulu juga boleh, nanti baru ke Farel boleh. Oke. Jadi kita tuh udah bertemu, kita kan baru nyampe kan kemarin ya dulu. Nah, setelah kita nyampe itu kita langsung menuju ke Polres untuk menjenguk. Nah, kita sudah bertemu dengan ayahnya Farel. Farel juga dalam kondisi sehat ya. Ya mungkin dari Farel apa yang dirasakan Farel mungkin bisa langsung ya kalau yang pribadi nanti saya ulang lagi ya. Jawabannya ya kalau saya nggak ngebenerin yang salah, juga kalau ditinggal sama bapak ya saya di luar kota juga itu nggak sama bapak kan gitu ya. Kalau masalah sekarang ini ya saya udah legowo, juga doain bapak semoga ya bapak ini bisa belajar dari kesalahan gitu. Semoga ya ada efek jerah lah di dalam, bisa berubah. Banyak para netizen yang bilang kamu maksudnya bijaksana banget gitu, meskipun itu orang tua kamu, tapi kamu tidak membenarkan yang salah juga gitu. Gimana tuh Farel? Ya memang kondisinya seperti itu ya, keadaan yang membuat Pak bisa diceritakan. Jadi itu dia tadi potongan mungkin terkait wawancara Farel ya. Masih jawabannya tetap sama juga guys, dari yang sebelumnya sampai yang ini gitu ya. Dan ya sabar ya nak, bersyukur kamu punya ayah kedua. Farel udah terbiasa hidup gak enak dulunya, jadi gak kaget. Oh apakah seperti itu guys? Coba kalian komen. Nah ini ya, ini terkait judi online. Nah kalau kalian lihat channel gue tuh memang sisi lain gitu ya, ngebahas tentang investasi ataupun hal-hal yang berkaitan tentang duit, tapi yang modusnya adalah penipuan. Nah dulu itu gue pernah juga diminta untuk promosi aplikasi judi guys, pernah. Bahkan di situ gue mengiyakan karena gue pengen tahu gimana sih cara kerjanya mereka dan menggait ini tentunya orang-orang nih ya, gue pengen tahu. Nah ternyata benar-benar wow ya, jadi kalau kalian lihat ada influencer atau konten kreator yang bikin konten tentang judi, itu fix mereka sudah dibayar dan kerja sama ya guys. Dan bahkan kalau misalkan kalian lihat di akun saldonya dia itu banyak duitnya, itu bukan duit dia guys, itu duit settingan doang. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena gue kemarin kayak gitu ya, baru daftar terus udah dikasih kayak akun demo gitu, tapi tidak terlihat demo pada saat misalkan gue bikin konten, tapi itu sebenarnya adalah akun demo dan sudah ada nominal uang di sana. Nanti pura-pura gue dibikin menang nih gitu ya, dibikin menang, terus nanti seolah-olah ya gue coba buat penarikan dan masuk gitu ya. Dan di situ akhirnya gue lost contact, gue nggak kontak lagi orang itu dan
si bye-bye, dan gue akhirnya malah bikin konten yang sebaliknya dan membongkar tentang situs judi online ini. Tapi memang gimana ya, judi online itu adalah sesuatu hal yang memang ditujukan sama orang-orang gabut sih ya guys. Kayak apa ya, adrenalinnya dia tertantang, apalagi kalau udah menang terus tiba-tiba kalah, masih ada feeling dan kepercayaan bisa menang gitu, padahal ya udah ditipu gitu ya. Dan udah disetting, semuanya sudah disetting. Apalagi ya ini kan hal yang sangat amat juga dilarang di agama gitu ya guys. Dan lebih baik dijauhin ya, apapun itu ya. Dan kalau kita lihat juga marak kasus judi online ini dengan negara Kamboja itu yang notabene ya tidak terlalu jauh, dan banyak orang-orang Indonesia yang kejebak di sana gitu ya. Jadi terkait kasus ini semoga bisa jadi pembelajaran buat kita, dan juga gue sih pengetahuan juga ya buat gue, karena sebelumnya gue nggak tahu guys kalau misalkan kita pemain itu bisa dipenjara juga. Gue nggak tahu itu guys, tapi ternyata dari kasus ini ya sama-sama kita belajar dan hati-hati ya guys. Apalagi kalau kita lihat di Facebook tuh udah banyak banget yang ngepromosiin aplikasi ataupun website judul ini ya. So mungkin itu aja untuk konten kali ini, dan kalau ada salah-salah kata dalam video ini gue minta maaf, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye bye.